Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan terakhir ini untuk saya closing karena beberapa pertemuan yang kemarin kita ada beberapa penguatan materi terkait sharing kelas yang pada hakikat tujuan saya adalah biar bagaimana bagusnya materi yang disajikan kalau tidak ada motivasi, tidak ada keinginan sendiri dari dalamnya, nah itu pasti agak susah belajar bahasa Inggris. Saya lihat juga kemarin tugas-tugasnya masih ada beberapa yang late. Saya tidak tahu apa kendalanya. Materinya ya sudah cukup baik. Sebentar coba saya cek. Kita cek dulu. Kita cek dulu anunya. Masih ada beberapa yang late ini. Yang tugas video kemarin. Coba bahasa Inggris kelas A. Tugasnya kemarin untuk movie worksheet. Di kelas A on time semua ya. Ada yang late kemarin di kelas apa ya kemarin. Jadi kelas A, yang ada kelas A di sini on time semua kumpul tugasnya. Mantap, mantap. Kelas B untuk kelas B oke, semua on time. Untuk kelas B semua on time. Untuk kelas C, karena ada saya lihat kelas C juga. Ada kelas C di sini ya. Oke. Bagus semua. On time. Coba kita cek dulu tugasnya untuk kelas A yang vlog kemarin. Fitri memang tidak ada ya. Late ya. Nur Fadila, ada Nur Fadila di sini. Ada beberapa late saya lihat di sini. Asrul juga. Tapi saya belum periksa yang kemarin Japri dimasukkan di WA atau saya belum artinya saya masih lihat di sistem ini karena di sistem memang sudah terkumpul semua. Kalau di kelas B lengkap semua untuk vlognya, tidak ada yang terlambat. Kalau di kelas C kalau di kelas C ada siapa nih? Fitriana. Oh, dua akunnya kayaknya. Oke, hanya itu saja mungkin yang dianukan. Yang jelasnya as far as good. Oke, pada pertemuan kali ini saya berikan penguatan. Mungkin ada waktu di bahasa Inggris 2 kemarin, bahasa Inggris 1 kemarin, semester 1, saya ada beberapa yang saya tidak dapat. Kalaupun juga kemarin pertemuannya tidak terlalu efektif waktu kemarin pertemuan di semester 1. Materinya pun juga saya sudah kirimkan ini terkait bagaimana sih sebenarnya kalau kita membuat surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Jadi ini yang sangat penting sekali kepada adik-adik semua, apalagi jurusan administrasi. Kedepannya akan ada beberapa perusahaan itu yang menerima karyawan, tapi dengan catatan itu semua lah.
semua lamaran dan CV-nya itu harus dalam bahasa Inggris. Jadi ini ada beberapa contohnya, Dek. Jadi ada yang contoh lamaran kerja yang memang agak panjang seperti ini. Saya kasih besar sedikit. Oke. Seperti ini. Jadi pada hakikatnya itu ada biasanya 3 komponen di dalam penulisan. Jadi diingat ada 3 komponen biasanya di dalam penulisan lamaran kerja bahasa Inggris. Ada 3 yang menjadi core-nya. Yang pertama itu adalah di mana kita baca, di mana kita lihat itu informasi. Misalkan ada, misalkan UVC kita ingin melamar UVC, kita awali itu bahwa di mana kita dapatkan itu informasinya. Ataukah misalkan ada penerimaan lamaran di Sempurna ataukah di WHO dan seterusnya. Mengawali dari surat kita di paragraf pertama kita jelaskan dulu kira-kira di mana kita dapatkan itu informasi, baik itu kita baca di surat kabar ataukah di laman website ataukah di informasi WhatsApp yang ataukah sosial media yang tershare. Kita jelaskan di sini. Yang kedua, komponen kedua adalah kita jelaskan itu bagaimana kita alumni dari mana, yang dengan IPK berapa, yang kira-kira itu cocok dengan lamaran yang kita ajarkan. Yang kita ingin lamar. Misalkan diterima di situ jurusan perkantoran atau administrasi. Mungkin kita cocok alumni dari FISIP misalkan, jurusan administrasi publik. Kita ajukan lamaran kita. Bahwa misalnya saya alumni dari UMS Serapan jurusan FISIP, Fakultas FISIP misalkan, dengan IPK sekian dari 4 ini, dan saya orang yang disiplin, pekerja keras, dan saya memiliki manajemen. Pokoknya kita ungkapkan diri kita yang kira-kira akan mendukung di sini. Paragraf pertama. Paragraf ketiga adalah harapan kita. Jadi ada harapan. Jadi tidak asal bikin surat saja itu, Rene. Apalagi kalau email, nanti kita lihat nanti email. Karena saya lihat biasa kalau ada yang kirim email, itu sebenarnya email itu adalah electronic mail. Itu kepanjangannya. Surat berbentuk elektronik. Bagaimana kira-kira kalau kita bikin surat? Pasti ada kepada yang terhormat, dear kalau bahasa Inggris. Thank you so much. Selalu ada begitu. Begitu biasanya kalau email. Biasa langsung kalau email saja langsung bilang, langsung orang biasa. Enggak. Bagaimana kalau kita buat surat? Seperti itu. Berikutnya. Jadi ini saya ulangi tadi. Mengawali itu surat biasanya dalam surat lamaran kerja bahasa Inggris. Kita tuliskan informasi dari mana kita dapatkan. Yang kedua, kita alumni dari mana yang kira-kira cocok dengan informasi yang dicari. Yang ketiga, ada harapan kita. Ada harapan yang nantinya di sini di dalamnya kita tuliskan bahwasanya semua berkas-berkas kita sudah lampirkan di kurikulum vitae dan seterusnya. Jadi susunannya dari awal. Jadi awal pertama biasanya kita kasihlah alamat seperti ini. Ini alamat adalah alamat kita. Misalkan ini. Baru ini maksudnya ini alamatnya kepada alamat PT-nya. Nah, kalau ini tadi tanggal berapa, baru ini ditujukan kepada siapa, baru diawali dengan dear. Misalkan dear Mr. Joseph Gordon. Langkah pertama kita tulislah tadi ini, I had read from your advertisement at own website August 10, 2019 that your company is looking for employee to hold some position. Based on the advertisement, I'm writing to express my interest in applying a job in your company as accounting staff.
Misalkan ada dicari di situ accounting staff. Nah, berikutnya, I'm fresh graduate from misalnya Gajah Mada University Surakarta, Faculty of Economy and Business, majoring in accounting with total GPA. Ini bahasa Inggrisnya IPK itu adalah GPA 3.60 of 4.00. Maksudnya itu IPA-nya 3,60 dari maksimal 4. I myself as a disciplined person, a hard worker, and I have a good time management. Ini yang menjadi penguatan biasanya. Saya orang disiplin. Karena itu biasanya kalau di perusahaan itu memang dicari. Hard worker, pekerja keras. And I have a good time management. Dan dia memiliki manajemen waktu yang baik. I believe I can do my best and give positive contribution to your company. I interact productively with people from diverse background and I can work well, both individual and within a team. Ini juga harus jadi di sini kita ungkapkan ini yang saya blog ini kita ungkapkan bagaimana sebenarnya kita. Jadi kalau bahasa nunya orang bilang kalau kita baca ini bahasa lebay, tetapi ini kan akan dites lebih lanjut. Apakah memang dia orangnya disiplin, ataukah orangnya pekerja keras, ataukah memang manajemen waktunya bagus. Jadi apa yang kita tuliskan itu biasanya akan ada pengujian lebih lanjut. Namun kemudian di lamaran kerja kita tuliskan seperti ini. Nah, baru ada di sininya ditutup dengan harapan kita. Baru terakhir ada ucapan terima kasih. Thank you very much for your attention. Sincerely yours. Ada juga orang biasa pakai best regard ataukah regard saja. There's no problem. Ada juga jadi sebenarnya di sini ada banyak contoh dia yang pada hakikatnya ini seperti ini. Ini biasanya orang lihat mungkin lamaran kerja di Kompas, di berdasarkan surat kabar Kompas. Dia tulis begini, I would like to apply for the post of account executive which berarti mungkin ini lamaran yang dicari, account executive yang diiklankan di Kompas tanggal 31 Desember 2011. Setelah itu bagian kedua itu adalah ini. Artinya kesesuaian kita dengan lamaran yang dicari. Setelah itu ada terakhir. Maksudnya untuk pertimbangan. Jadi saya ulangi, paragraf pertama itu adalah kita jelaskan sumber informasi lamaran kerja itu di mana kita dapatkan, baik itu surat kabar, sosial media, ataukah misalkan dari website yang kita tanpa sengaja searching. Yang kedua kita jelaskan diri kita, siapa kita, bagaimana kerja kita, bagaimana manajemen kita. Yang ketiga adalah pertimbangan yang kita lampirkan, yang berupa biasanya ijazah. Coba sesuai dengan penjelasan saya di atas, saya melampirkan ijazah saya, sertifikat begini saya, dan seterusnya. Dan terakhir ada thank you dan seterusnya, ada sincerely. Ada juga seperti ini. Intinya selalu 3 komponen itu deh. 1, oke. 2, oke. 3, oke. Seperti itu. Kali ini kan hanya harapan. Artinya thank you so much sama jenuhnya. Selalu itu sama. Nah ini I'm writing, oke. Kita dapat infonya dari iklan di suara pembaharuan. Ini suara kabar mungkin ini. Setelah itu kita jelaskan diri kita. My name is begini. Saya 24, saya umur saya 24 tahun. Saya latar belakang pendidikan saya adalah sekretaris dari Akademi Sekretari Budi Luhur Yogyakarta, misalkan. Di mana saya selesai 2 tahun yang lalu. I have experience, saya memiliki pengalaman sebagai sekretaris di beberapa perusahaan. I have worked before with education background. Seperti itu kita jelaskan kita. Baru here with the letter. Bersama ini saya lampirkan. Seperti itu. Pokoknya 3 itu deh. 1,
2, 3. Nah, selalu 3 itu komponennya. Di mana, saya ulangi, di mana informasi itu kita dapatkan. Yang kedua, bagaimana kesesuaian kita, jurusan kita ataukah bidang kita. Berikutnya adalah bagaimana bagaimana lampiran ataukah dokumen-dokumen yang kita akan kirimkan. Nah, seperti ini. Ini dia dapat ini dari website ini. Nah, berikutnya, ini baru ada. Ada resume attach, terlampir seperti itu. Ini kurang lebih sama. Beda kalau email, Dek. Jadi ini tadi kalau kalau melalui untuk posisi editor. Kalau email seperti ini, contoh surat melalui email. Jadi biasa itu ada email misalkan to ke subjeknya apa. Jadi jangan langsung kirim email saja. Tidak ada email apa ini, surah apa ini. Jadi minimal ada subjeknya. Coba saya lihatkan contohnya. Misalkan saya lihatkan contohnya di email, misalnya email saya. Seperti misalkan send, ada beberapa yang saya sudah kirim itu. Nah, seperti ini biasanya. Nah, ini ada penerbit yang meminta saya untuk mereview jurnalnya. Nah, misalkan ini invitation, inilah kopnya dia. Kopnya. Baru kita balas. Langsung, dear Mr. Begin, thank you so much. Itu kan resmi. Resmi seperti itu. Jadi tidak langsung bilang thank you. Ataukah bilang oke. Biasa ada orang langsung balas oke. Itu tidak resmi. Biasanya kalau kita compose, begini modelnya kalau email. Biasanya seperti ini. To, ini tadi to kepada siapa, alamatnya siapa, ini subjeknya apa. Nah, misalkan kita coba copy, misalkan kepada subjek ini business development role. Kita copy, mudah-mudahan artinya sudah biasa ya, tapi mungkin ada beberapa yang belum belum terlalu mahir dalam mengenal bagaimana etika di dalam menulis sebuah email. Jadi sekarang lamaran kerja itu apalagi jarang lagi menggunakan pos. Biasanya jikalau kayak pendaftaran CPNS itu pun sekarang pendaftaran CPNS melalui melalui daring. Biasanya email, rata-rata email, kirim ke email ini. To misalkan. Kita lihat di sini. Ada di sini di sebelah CC dengan BCC. Ini maksudnya CC, kopi karbon. Biasanya ada di bawah itu tembusan. Kalau surat formal biasa ada surat formal itu di bawah, orang biasa bilang tembusan. Di mana? Itu CC-nya. Kopi karbon namanya. Jadi kalau misalkan tembusannya, di mana kita mau tembuskan, siapa kita tembuskan, dan seterusnya. Sekarang kita misalkan ini. Hai Diana dan seterusnya. Baru kita disregard. Kita coba ini, seperti ini. Ini formal. Seperti ini. Kayak misalnya, Hi Diana, as a quick introduction, I graduated from Georgetown with my MBA in 2015 dan seterusnya. Setelah itu melampirkan berkas. Caranya bagaimana? Ada ini attach file. Kita klik ini attach file. Berkas yang mana kita mau kirimkan. Saya sarankan kalau banyak foldernya, usahakan kirim zip saja. Karena susah itu kalau terpecah-pecah.
usahakan di zip saja. Misalkan, coba kita lihat, ada zip di sini. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Oke, ini yang ringan-ringan. Ini. Kita usahakan zipkan seperti ini. Kayak lemari kan. Jangan dipecah-pecahkan foldernya. Supaya lebih bagus anunya. Kita zipkan dan aman virus kalau begini. Kita tinggal open. Kita tunggu upload modelnya. Setelah nanti tinggal kita send. Itulah modelnya untuk bagaimana etika dan dalam mengirimkan surat lamaran kerja dalam berbahasa Inggris ke beberapa perusahaan-perusahaan melalui email. Tinggal kalau sudah hijau seperti biru seperti ini, tinggal send. Seperti itu. Oke. Kalau dilihat dia pasti ada apa yang menjadi subjek kita, pasti langsung ada di depan di sini. Kalau kosong dia pasti tidak ada. Kalau kosong pasti begini, no subject. Ya, kita tidak tahu. Ini seperti orang kemarin ini minta materi, saya tidak tahu bilang apa subjeknya ini. Langsung saja, Assalamualaikum Pak, boleh. Artinya dibedakan email dengan WA dan seterusnya. Ini kan belum dibuka, langsung ada topiknya, tentang business development role. Tinggal kita klik. Dia langsung ada kopnya seperti ini. Ada lampirannya. Seperti itu modelnya dalam penulisan lamaran kerja ataukah surat-surat resmi di email. Ini juga biasa kalau lamaran kerja dalam perhotelan biasanya sama sundarnya sama semua itu. 3, 1, 2, 3. Selalu komponennya seperti itu. Ini iklan sama tadi ya. Berikutnya ini untuk guru, biasa untuk melamar jadi guru. Seperti itu. Oke, itu mungkin sedikit singkat yang pada hakikatnya mudah-mudahan dipaham. Karena ada tugas terakhirnya ini terkait tugas terakhir untuk membuat lamaran kerja. Nanti ada instruksinya di Psikologi ya. Silahkan cari iklan. Jadi nanti saya akan tetapi saya coba umumkan. Silahkan nanti cari iklan, sumbernya dari mana saja yang menjadi landasan kita untuk membuat lamaran kerja. Nanti silahkan dipilih apakah nanti melalui contoh melalui email ataukah dengan surat seperti ini. Jadi saya coba lihatkan contohnya, misalkan mungkin ada pertanyaan, di mana saya dapat anunya Pak, iklannya? Banyak di surat kabar, misalkan iklan lamaran kerja. Coba. Seperti ini. Ini banyak, silakan dipilih saja di sini sumbernya satu saja dipilih, jangan ada yang sama, ini banyak sekali. Dari landasan ini kita coba tuliskan lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya lamaran kerja bahasa Inggris, coba. Oke, ini nih, jadi tulis saja iklan lamaran kerja bahasa Inggris. Itu sudah bahasa Inggris semua isinya. Misalkan ini. Oke. Ini. Oke, berdasarkan dari website mana kita dapat ini. Saya mendapatkan informasi terkait ini. Seperti ini. I'm 23 years old. Karena ini maksimal 25 tahun. Saya alumni dari sini dan seterusnya. Seperti itu. Jadi silahkan. Jadi ini websitenya berdasarkan website ya, informasi yang saya dapat dari website ini bahwa perusahaan Bapak akan mencari pekerjaan, mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaan saya sebagai shopkeeper, penjaga toko misalkan, ataukah apa dan sebagainya. Tergantung, ada juga ini graphic designer, ada juga graphic designer, terserah, banyak sekali. Jadi saya ulangi, tugasnya kalau dikumpul mungkin insyaallah minggu depan nanti saya detailkan di laman LMS-nya bahwa
ini silahkan menuliskan lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Untuk modelnya silahkan dipilih. Apakah model seperti ini ataukah model email? Model email seperti ini. Oke, model email seperti ini. Intinya kan sama. Intinya sama. Jadi nanti kita coba-coba nanti juga lampirkan berkasnya. Jadi seperti asli. Jadi adik-adik juga nanti ijazah SMA-nya silakan coba nanti dilampirkan, scan-nya mungkin ada CV-nya. Nanti saya lihatkan contoh CV ya. Ada contoh CV itu kemarin. Coba saya lihatkan contoh CV. Sepertinya ada kemarin saya coba sudah lihatkan. Contoh CV nanti saya coba kasihkan juga. Mana CV di sini? Oke. Contoh CV. Oh ini. Nanti saya kirimkan. Ini contoh CV. Ada beberapa deh. Artinya di Word juga ada. Di Word juga ada model seperti ini. Di Word juga biasa kalau kita buka itu yang baru, ini ada contoh CV juga. Ini resume tuh. Nah, tinggal klik saja ini. Ini create. Ada juga kalau misalkan tidak sempat, ada di Word juga ada. Seperti ini. Nah, tinggal kita simpan foto kita. Ganti misalkan ching fill di sini picture, tinggal kita ganti profile misalkan dari sini misalkan ini. Oke. Tinggal seperti itu, tinggal diklik saja. Ini kan sudah otomatis semua anunya, jadi tidak perlu lagi diedit karena kita tinggal edit manual saja. Nah, tinggal tulis namanya di Word ini ya, di Word. Ini di Word. Artinya kalau misalkan nanti ada yang tidak sempat nanti mungkin karena kurang motifnya nanti saya upload beberapa motif deh ya. Silakan dipilih sendiri nanti motifnya, ada beberapa nanti saya upload itu. Ini ada juga model begini. Nah, oke, ada juga model begini nanti diupload sendiri. Kalau ada muncul pertanyaan bagaimana Pak caranya diganti di gambarnya, jadi coba diperhatikan cari ganti gambarnya. Jadi tidak usah lagi kayak tinggal klik kanan, jadi saya ulangi. Jadi coba diperhatikan ya. Saya ulangi, diklik kanan ini gambarnya. Jadi tidak ada lagi diganti-ganti sini. Tinggal kita pasang-pasang saja Klik kanan, klik change picture, baru pilih file from a file. Setelah itu kita cari foto di mana. Misalkan saya pilih, misalkan foto saya ini, misalkan misalkan ini, tinggal kita insert saja. Nah, insert ini dia sudah transparan keluar seperti ini. Tidak usah lagi kita mau ubah-ubah bagaimana anunya. Ataukah misalkan ini sudah otomatis nih semua ini. Seperti itu. Jadi tidak usah lagi misalkan langsung di anot. Ini karena sudah diatur sedemikian rupa ini. Jadi akan banyak nanti template yang saya akan kirimkan. Nanti dipilih saja yang mana disuka. Di template Word juga ada juga seperti model begini. Ada juga model seperti ini. Nah, ini kalau ada gambar seperti ini, tinggal adik-adik klik saja ini. Klik kanan ini gambar. Saya ulangi, klik kanan ini gambar. Baru masukkan change picture profile, pilih gambarnya di mana. Misalkan gambarnya ini, nah, tinggal kita insert masuk seperti ini. Dia sudah bermodel ada modelnya seperti ini. Seperti itu deh modelnya.
Oke, jadi nanti ada apanya di sini Facebooknya. Tidak usah kita anu deh ya. Jadi langsung saja kita tulis nanti di sini misalkan nama kita, baru di bawahnya mungkin di sini mau NBM atau mau email tak terserah. Di sini pendidikan kita SD, SMP, SMA, baru nanti di sini UMS Rapang. Tool itu maksudnya profesional kita. Apa artinya silahkan lebih-lebih lah di dalam lebih-lebih di dalam. Tidak usah bilang apa medisikan Pak, saya tidak tahu. Intinya kita mau latihan bagaimana membuat CV dalam bahasa Inggris dengan bagaimana membuat surat. Nah, kalau ini profile nanti saya kasihkan yang singkat-singkatnya dia, singkat-singkatnya short bio-nya kita bagaimana nunya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek? Silakan untuk kejelasannya. Pak, siap lagi nanti kalau mau itu yang CV-nya ada di Word di bagian mana? Coba oke. Coba saya lihatkan dia. Saya buka dulu nah. Oke. Kalau Word artinya ini nanti saya upload di anunya deh. Saya upload di LMS-nya, di akunnya nanti masing-masing. Kalau di Word tinggal nanti ada file begini deh dah. Ada file baru. Setelah file ada ini beberapa dokumen ini. Contohnya ada black dokumen, ada blue grey resume. Ambil saja ini blue grey resume, klik. Baru create. Oke, jadilah dia. Pertanyaannya bagaimana Pak? Kalau kita mau ganti foto di sini? Klik saja deh. Klik. Klik kanan baru ada fill. Oke. Setelah klik fill ada picture. Klik picture. Setelah picture muncul begini. Baru ada di sini from a file. Klik ini from a file. Baru pilihlah di mana itu foto tak. Misalkan fotonya, misalkan ini, klik insert. Oke, terganti. Tidak usah lagi kita putar-putar lagi anunya, kan dia sudah otomatis ini deh. Sudah diatur. Cuma kita kadang mungkin kurang kecak toh. Oke deh ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Silakan. Pak, jadi kalau sudah ada kayak file di Word, jadi sisa nanti diatur-atur. Iya. Sisa kalau misalkan ada yang mau pilih tadi draft dari Word, silakan. Ataukah ada nanti yang mau pilih dari konsep PowerPoint yang saya kirimkan, yang tadi yang saya lihatkan tadi itu silakan. Jadi ada dua nanti yang kita buat tugas terakhirnya. Yang pertama itu adalah kita buat surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Contohnya sudah ada kayaknya saya kirim di grupnya, tapi nanti saya akan double juga supaya mengingatkan lagi. Berikutnya nanti kita buat CV, curriculum vitae dalam bahasa Inggris. Jadi supaya kita terbiasa juga buat CV, tidak kewalahan nanti pada saat selesai bingung yang mana sih namanya itu curriculum vitae, apalagi kalau bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ada form sendirinya, Dek. Ada form sendirinya. Jadi beda kalau CV kita panjang sekali kalau bahasa Inggris itu cukup poin to the point-nya saja di situ. Oke deh ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih. Oke, ada yang lain lagi, Dek? Ada yang chat ini apa ini? Bisa Pak kita jelaskan secara singkat tentang tugasnya? Oh, lambat masuk. Saya ulangi, yang baru masuk nanti itu tugasnya deh akan ada rinciannya. Nanti mungkin paling lambat nanti malam saya coba tulis rinciannya di grupnya, di psikologinya. Tugas itu nanti ada dua. Yang pertama kita buat surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja itu didasarkan dari iklan yang kita dapat tadi contohnya. Jadi nanti ini jadi ini nanti tutorial mata kuliahku nanti saya upload juga di YouTube deh. Baru nanti saya upload kembali nanti saya kirimkan di grupnya supaya bisa kita lihat kembali apa yang saya bilang tadi, supaya mungkin lebih detail lagi. Ada contohnya juga tadi bagaimana caranya kita mengambil iklan berbahasa Inggris di internet. Kita pilih nanti satu. Berdasarkan dari iklan itu kita buatlah surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Itu pertama. Yang kedua, kita ingin nanti lampirkan nanti itu CV ataukah curriculum vitae ataukah resume
Nanti itu contoh resume-nya saya upload. Tinggal kita isi-isi di situ. Nah, yang ketiga, kita kirim ke LMS yang atau ke aplikasi yang saya sudah kirimkan. Bagaimana PB? Mantap. Jelas di PB? Oke ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Mudah-mudahan jelas ya. Dan mudah-mudahan lebih termotivasi lagi. Jadi kita doakan mudah-mudahan insya Allah ini pandemik COVID-19 ini bisa kembali mereda. Harapan kita nanti mudah-mudahan lebih semangat lagi belajar, walaupun mungkin bahasa Inggris di semester 3 hingga semester terakhir sudah tidak ada mata kuliahnya. Jadi kami saya pribadi tetap akan terbuka tangan untuk adik-adik semua yang mau belajar. Jadi siapa tahu ada yang nanti jadi jangan hanya artinya bersemangat belajar karena di semester 2, karena di semester 1 dan 2 ada mata kuliahnya, setelah itu sudah tidak mau mulai belajar bahasa Inggris. Namun kemudian coba kita kembali flashback beberapa saran-saran dari sharing-sharing kemarin dari 3 orang itu, Ashabul Kahfi yang alumni dari Newcastle Inggris, ada juga Sabarudin dari alumni Monash University Australia dengan Ibu Dr. Nur Rahmawati MA alumni dari Monash University Australia. Mudah-mudahan artinya tetap bersemangat. Beberapa yang kita garis bawahi kemarin sarannya bahwa usahakan terlebih ini di non English department, usahakan kuasai bahasa Inggris karena persaingan kurang. Kalau non English kita kuasai bahasa Inggris. Jadi itu artinya menguasai bahasa Inggris itu tidak ada ruginya, Dek. Terlebih nanti target kita, karena itu selalu menjadi cita-cita kita, impian kita, ada alumni dari UMS Rapang bisa melanjutkan studi di luar negeri. Minimal di Australia, di mana toh. Yang jelasnya kuasai bidang kuasai bahasa Inggris. Jadi jangan misalkan berkecil hati lah, saya bersemangat belajar bahasa Inggris karena ada di mata kuliahnya di semester 1 dan 2, jangan. Jadi saya pribadi tetap akan siap untuk mendampingi adik-adik semua. Kalau ada lomba-lomba nanti, Dek, biasa itu ada lomba-lomba debat, lomba apa, beranikan diri tak, Dek ya. Jadi saya akan sebar-sebar juga nanti itu, biasa ada pengumuman terkait misalkan lomba pidato bahasa Inggris, lomba debat bahasa Inggris, dan lomba menulis cerpen bahasa Inggris, cerpen bahasa Inggris. Pokoknya beranikan saya diri, Dek. Ada di semua kita akan dampingi. Dosen-dosen yang terkhusus dosen bahasa Inggris nanti insya Allah akan kita dampingi. Oke deh ya. Mudah-mudahan tetap semangat, sehat-sehat selalu semua. Sama-sama berdoa mudah-mudahan tetap kondusif dan bisa kembali normal lagi, ketemu secara langsung di kampusnya. Berikut terakhir, Dek, jangan lupa selalu bantu share informasi terkait kampusnya, karena harapan kita semakin banyak, terlebih dari luas, jadi gunakan sosmednya semua. Kalau ada informasi-informasi dari kampusnya, bantulah share-share di sosmednya semua, Dek ya. Oke. Demikian, nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.